Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman dan sahabat-sahabat kami semua, bertemu lagi bersama kami di Herianto Basir YouTube channel, di mana di channel ini kita akan membahas seputar ilmu pengetahuan hukum. Dan sebelum saya melanjutkan, terlebih dahulu saya ingatkan kepada teman-teman yang baru saja berkunjung atau melihat video atau konten kami dalam channel ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan juga bila teman-teman merasa konten kami bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, pada kali ini kita akan membahas atau berbicara sedikit tentang satu aliran atau satu mazhab ya dalam filsafat hukum, yaitu mazhab Sociological Jurisprudence. Dan tentu saja seperti biasanya kita akan berbicara bareng dengan Bang Herianto Basir. Bang Heri, apa kabar Bang? Baik, terima kasih. Oke, puji Tuhan Bang Heri. Nah Bang Heri, di sini kan ini menjadi pembahasan yang menarik ya Bang ya. Ini Sociological Jurisprudence ini merupakan salah Ya, satu buah pikiran yang besar lah sebenarnya ya, dikenal dalam yang hukum yang di dunia. ya. Nah, Bang Heri, kira-kira apa sih sebenarnya, bagaimana sih konsep atau pikiran dasar tentang aliran Sociological Jurisprudence ini, Bang? Ya. Jadi sebelum kita membahas secara panjang lebar terkait dengan aliran Sociological Jurisprudence, maka kita harus tahu terlebih dahulu aliran Sociological Jurisprudence. Nah, sebenarnya aliran ini sebagai aliran dengan berbagai macam perspektif ya pendekatannya. Aliran ini tumbuh dan berkembang di Amerika dan dipelopori oleh Rousseau dengan karya-karyanya ya. Kalau Anda semuanya ingin mencari literasinya seperti Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence atau Outline of Lecturer on Jurisprudence, ada The Spirit of Common Law dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya tokoh-tokohnya bukan hanya Rousseau, ada tokoh lain, diantaranya ada Benjamin Cardoso dan Kantorowicz dan lain sebagainya. Nah, aliran Sociological Jurisprudence ini ada ya teman-teman semua, karena ada perbedaan pendapat yang tajam antara mazhab sejarah dan mazhab positivisme hukum. Itu loh. Jadi mazhab sejarah ini mengatakan bahwa hukum itu tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Nah, sedangkan kalau aliran positivisme hukum menganggap bahwa hukum itu tidak lain adalah perintah daripada penguasa yang memiliki otoritas. Nah, paradigma yang pertama ini tadi, paradigma positivisme hukum itu menggunakan logika. Jadi ada institusional, ada otoritas yang berkuasa yang membentuk suatu hukum. Nah, sedangkan mazhab sejarah ini lebih mengedepankan pengalaman secara eksperimental. Nah, pengalaman secara eksperimental, secara historis bahwa hukum itu berkembang bersama masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Nah, sementara kalau aliran Sociological Jurisprudence itu menjembatani antara kedua pertentangan ini tadi. Karena bagi aliran Sociological Jurisprudence itu baik logika dan pengalaman eksperimental dalam pembentukan hukum itu sama pentingnya. Nah, itu kalau di Amerika Serikat ya, di Amerika Serikat itu dipelopori oleh Rousseau. Sedangkan ada tokoh yang lain malah ini di Eropa dia, dari Eropa, namanya Eugen Ehrlich ya. Eugen Ehrlich itu seorang yang menganut aliran Sociological Jurisprudence ya, yang pertama kali menulis terkait dengan hukum dipandang dari perspektif sosiologi kemasyarakatan. Nah, sekarang kita coba lihat paradigma dasar daripada Sociological Jurisprudence ini tadi apa sih? Sociological Jurisprudence. Nah, karena ada pertentangan antara positivisme hukum dengan
mazhab sejarah, gitu ya, maka timbullah sociological jurisprudence yang memiliki konsepsi dasar ya bahwa hukum yang baik itu adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang ada di dalam masyarakat. Nah, itu adalah aliran sociological jurisprudence dan tokohnya yang paling populer tadi ada Rousseau dan Ehrlich ya dari benua Eropa yang pertama kali menulis hukum dalam perspektif sosiologi. Itu maksudnya. Oke, hukum dari segi perspektif sosiologi. Nah, Bang Heri, Hmm. ini kan berarti sociological jurisprudence sebenarnya ada istilah yang begitu mendekati dan kalau sebenarnya kalau kita pelajari sedikit, sebenarnya ada kemiripan antara sociological jurisprudence dengan sosiologi hukum. Nah, sebenarnya bagaimana perbedaan di antara kedua ini, Bang? Agar juga kita tidak mencampur adukan atau kita menukar antara keduanya. Soalnya sebenarnya pada prinsipnya dia memiliki kesamaan sebenarnya. Nah, Ya, perbedaannya apa, Bang? Iya, jadi perbedaan antara sociological jurisprudence dan sosiologi hukum itu adalah kalau sociological jurisprudence itu nama aliran ya di dalam kajian filsafat hukum, mazhab. Nah, sedangkan kalau sosiologi hukum itu adalah sebagai suatu cabang ilmu dari sosiologi. Jadi sosiologi ini adalah ilmu mandiri yang mempelajari terkait dengan masyarakat, struktur masyarakat, dan perubahan masyarakat. Nah, perubahan masyarakat ini bisa dipengaruhi oleh berbagai hal, berbagai faktor. Bisa dari faktor hukum, sehingga sosiologi mempelajari hukum, maka ada sosiologi hukum. Bisa juga dari faktor ekonomi, maka sosiologi mempelajari ekonomi. Mereka mengidentifikasi, para sosiolog mengidentifikasi pengaruh ekonomi terhadap perubahan masyarakat atau pengaruh hukum terhadap perubahan masyarakat. Nah, itu perbedaan secara mendasar antara sosiologi hukum dengan sociological jurisprudence. Nah, kemudian kalau sociological jurisprudence menggunakan pendekatan apa dalam mengkaji hukum? Pendekatannya itu hukum ke masyarakat. Ya, pengaruh hukum kepada masyarakat. Sedangkan kalau sosiologi hukum memilih pendekatan daripada masyarakat kepada pembentukan hukum. Nah, jadi perbedaan yang mencolok antara keduanya adalah sosiologi hukum itu berusaha menciptakan ilmu mengenai kehidupan sosial dengan suatu keseluruhan dan pembahasannya meliputi bagian terbesar dari sosiologi secara umum, bagian terbesar daripada kemasyarakatan secara umum, dan ilmu politik terkait dengan politik hukumnya, terkait dengan pengaruh sosiologi kemasyarakatan terhadap perbentukan hukum melalui politik hukum. Nah, titik berat penyelidikan daripada sosiologi hukum itu terletak pada masyarakat dan hukum sebagai suatu manifestasi saja. Nah, kalau sosiologi jurisprudens kan menitik beratkan, kalau menurut PON kan menitik beratkan kepada hukum dan memandang masyarakat dalam hubungannya dengan hukum. Jadi hukum dan masyarakat ini hubungannya apa? Dalam sosiological jurisprudence, memandang hukum itu seperti itu, hubungan hukum dan masyarakat itu seperti apa? Nah, gitu. Nah, seperti itu masuk perbedaan antara sosiologi hukum dan sosiological jurisprudence. Nah, oke Bang Heri, tadi juga Bang Heri ya di antara beberapa tokoh atau pemikir tadi tentang masalah sosiological jurisprudence, tadi Bang Heri sudah sempat menyebutkan beberapa tokoh, namun ada dua pemikir yang Bang Heri sempat bilang tadi bahwa ini adalah pemikir terkenal. Yang pertama ada dari Eropa, namanya Egan Erlin ya. Kemudian ada dari Amerika bernama Rousseau. Nah, kira-kira bagaimana sih paradigma daripada pikiran ya kedua tokoh ini, Bang, dalam konteks aliran masalah sosiologikal jurisprudence ini? Ya, ada dua tokoh yang populer ya terkait dengan aliran sosiological jurisprudence. Yang pertama tadi adalah Egan Erlich ya. Nah, jadi Egan Erlich ini seorang ahli hukum ya, yang dari Austria. Tokoh pertama yang tadi saya katakan menulis
hukum dalam perspektif sosiologi. Jadi paradigma Ehrlich ya, dia melihat ada perbedaan substansial antara hukum positif dan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah, menurutnya hukum positif itu baru efektif, memiliki kekuatan, memiliki power gitu ya, Mas Syukur. Apabila berisikan isinya itu selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi jelas kan paradigmanya bahwa Ehrlich ini tentu berbeda pendapat dengan penganut positivisme hukum yang menganggap hukum positif itu mempengaruhi ya menjadi pedoman utama di dalam penyelenggaraan kehidupan. Nah, Ehrlich juga berpendapat untuk mengimplementasikan paradigma teorinya ini bahwa titik pusat perkembangan hukum itu tidak terletak pada undang-undang atau putusan hakim itu ya, atau ilmu hukum semata, tetapi pada masyarakat itu sendiri. Jadi untuk membuktikan konsepsinya, dia beranggapan bahwa titik pusat perkembangan hukum itu tidak terletak pada undang-undang, tidak terletak pada hukum positif, tidak terletak pada putusan hakim atau disiplin ilmu hukum yang sifatnya normatif saja gitu. Tetapi ada di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat itu unsur pendukung daripada perkembangan hukum. Nah, jadi dengan demikian sumber dan bentuk hukum yang utama menurut Ehrlich itu adalah habit atau kebiasaan masyarakat. Nah, gitu. Tapi sayangnya ya, paradigma ini dikritik oleh Friedman. Jadi dalam karyanya Ehrlich itu pada akhirnya justru meragukan kebiasaan ini. Jadi kebiasaan masyarakat itu sebagai sumber dan bentuk hukum pada masyarakat modern. Nah, itu dia meragukan sendiri terkait dengan konsepsinya. Nah, kemudian Ehrlich ini beranggapan bahwa hukum itu tunduk kepada kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Ya, jadi hukum ini tunduk kepada pemikiran atau kekuatan-kekuatan sosial tertentu. Nah, hukum sendiri tidak akan mungkin efektif apabila ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan sosial terhadap hukum dan bukan karena penerapan secara resmi oleh negara gitu. Jadi faktornya tetap kembali kepada masyarakat gitu. Nah, bagi Ehrlich tertib sosial itu didasarkan kepada fakta bahwa hukum ini diterima nggak gitu ya. Hukum ini sesuai nggak didasarkan pada norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat nggak, atau yang disebut dengan norma sosial yang mencerminkan yang tercermin dalam sistem hukum itu gitu. Sesuai nggak dengan norma sosial yang ada di masyarakat, ada nggak di dalam hukum positif. Nah, itu terus secara konsekuen berarti Ehrlich ini beranggapan bahwa mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan sistem hukum yang mempunyai hubungan erat ya, mereka harus punya hubungan erat kepada masyarakat. Jadi pihak-pihak yang punya, termasuk negara dalam hal ini penyelenggara negara ya, yang berperan sebagai orang yang memiliki tanggung jawab mengembangkan sistem hukum harus punya hubungan erat dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Jadi kesadaran itu harus ada pada setiap profesi hukum yang bertugas dalam suatu negara, bertugas dalam sistem hukum untuk mengembangkan hukum yang hidup dan menentukan ruang lingkup positif dalam hubungan dengan hukum yang hidup gitu. Jadi para penyelenggara hukum yang ada dalam sistem hukum itu harus memiliki hubungan yang bagus, memahami nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Nah, dari konsepsi itu kita bisa lihat sekarang Mas Syukur. Jadi pendapat Ehrlich ini mirip dengan pendapat siapa? Yang paling populer kalau ada konsepsi yang menyatakan hukum yang bagus itu hukum yang sesuai dengan jiwa suatu bangsa atau masyarakat. Siapa? Ya, tokoh itu? Konsavikni. Jeremy Bentham ya? Konsavikni. Oh iya betul. Nah, tapi hanya saja Ehrlich ini lebih senang menggunakan istilah kenyataan sosial. Jadi jadi hukum itu yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kenyataan sosial. Nah itu kalau Ehrlich gitu ya. Nah,
Jadi kenyataan-kenyataan sosial yang normatif, ya, kenyataan sosial yang bersifat normatif, ada norma sosial dan lain sebagainya itu bisa menjadi normatif, bisa menjadi hukum positif sebagai kenyataan hukum, face of law gitu. Atau hukum yang hidup, living law, bisa jadi norma. Jadi Ehrlich ini memandang, ya, cara pandangnya hukum sebagai kenyataan sosial ini ada kebiasaan masyarakatnya bagaimana. Terus kekuasaan efektif di dalam menggerakkan hukum bagaimana. Terus hukum ini milik efektif atau pernyataan kehendak pribadi yang bisa menjadi suatu habit atau kebiasaan. Nah, itu kalau pemikiran Friedman terkait dengan hukum itu bisa dikatakan efektif dan mempunyai kekuatan apabila sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat atau living law. Gitu. Nah, tetapi paradigmanya ini, ya, paradigma berpikir daripada Ehrlich ini dikritik oleh Friedman, ya. Jadi dia menjelaskan ada 3 kelemahan utama daripada paradigma atau konsepsi Ehrlich ini, Mas Syukur. Karena keinginannya meremehkan fungsi negara gitu, ya. Jadi kekuasaan atau otoritas itu tidak terlalu penting. Yang lebih utama adalah masyarakat gitu. Jadi hukum itu ya sesuai dengan perkembangan masyarakat secara eksperimental. Jadi dia meremehkan fungsi negara dalam pembentukan undang-undang. Pertama, jadi ini kritik daripada Friedman terkait dengan paradigma Ehrlich, ya. Yang pertama ada 3 tadi. Dia mengungkapkan 3 kelemahan. Yang pertama itu Ehrlich tidak memberikan kriteria yang jelas. Membedakan norma hukum dengan norma sosial yang lain. Dia tidak membedakan secara jelas antara norma hukum dengan norma sosial yang lain. Nah, akibatnya teori sosiologi dari Ehrlich ini dalam garis besarnya merupakan sosiologi yang sifatnya umum gitu. Bukan sosiologi hukum. Nah, terus kedua, ia meragukan posisi kebiasaan. Dia meragukan posisi kebiasaan yang menjadi konsepsinya sebagai sumber hukum dan sebagai bentuk daripada hukum. Jadi pada masyarakat tradisional, posisi kebiasaan kan sebagai sumber dan bentuk hukum, ya. Itu bagi masyarakat tradisional. Karena memang kebiasaan itu dijadikan landasan pedoman dalam bersosial. Nah, tetapi tidak demikian bagi masyarakat yang menganut modernisasi atau masyarakat yang menyandang predikat modern. Nah, posisi tersebut digantikan oleh undang-undang gitu loh. Kebiasaan itu lebih jelasnya kalau masyarakat modern itu butuh kepastian terkait dengan aksesibilitas sosialnya gitu. Maka lebih efektif undang-undang gitu. Kalau menurut Friedman kritiknya seperti itu. Nah, kemudian hukum ini tidak bersumber secara faktual gitu. Secara faktualnya bahwa kebutuhan masyarakat itu kan kebiasaan masyarakat itu juga berubah. Gitu. Jadi habit ini dia ragukan sendiri. Jadi Friedman menyatakan bahwa kebingungan terkait dengan inkonsistensi paradigma berpikir dari Ehrlich itu sendiri yang dikritik oleh Friedman. Terus kritiknya yang ketiga adalah Ehrlich ini menolak mengikuti logika perbedaan yang dia sendiri adakan antara norma hukum di mana negara hanya memberi sanksi pada kenyataan-kenyataan sosial gitu. Nah, norma yang pertama melindungi tujuan khusus negara seperti kehidupan konstitusional serta keuangan dan administrasi dalam masyarakat modern. Nah, itu tidak diakomodir di dalam paradigma atau konsepsi berpikir Ehrlich. Nah, itu kritik daripada Friedman terkait dengan kelemahan konsepsi daripada Ehrlich. Nah, kemudian tokoh yang kedua ada Rousseau-Pohn. Rousseau-Pohn ini populer di Amerika terkait dengan pengembangan sociological jurisprudence. Nah, Pohn itu memiliki teori yang sangat populer yang sampai sekarang digunakan, yaitu tool as a social of engineering. Hukum itu adalah alat untuk mengkonstruksikan atau merekayasa masyarakat. Nah,
Rousseau pun ini berpandangan bahwa hukum ini dijadikan alat untuk mengkonstruksikan kehidupan sosial. Nah, untuk itu dia membuat kriteria atau penggolongan, ya, apa saja yang harus dilindungi hukum untuk mengkonstruksikan sosial. Apa kepentingannya apa saja? Ada 3 kepentingan. Ada public interest, kepentingan umum, yang meliputi kepentingan negara sebagai badan hukum dan kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat. Terus yang kedua ada kepentingan masyarakat atau social interest terkait dengan kepentingan kedamaian, ketertiban, dan perlindungan lembaga-lembaga sosial dan pencegahan pelanggaran HAM. Terus ada kepentingan pribadi atau private interest yang meliputi hak-hak subjek hukum secara private. Nah, jadi kalau kita lihat dari penggolongan yang tadi disampaikan oleh Rousseau pun itu sendiri, ya Mas Syukur, sebenarnya Rousseau pun ini lebih mengidentifikasi terkait dengan efektivitas suatu hukum yang nanti merekonstruksi apa kehidupan sosial, dilihat dari kemanfaatannya dari 3 kepentingan tadi yang dia sampaikan. Jadi malah mirip pemikiran Jeremy Bentham terkait dengan hukum itu harus bermanfaat gitu kan. Kan manfaatnya apa? Ada perlindungan sosial, ada perlindungan hak, dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas Syukur. Itu Nah, pemikiran baik Bang Heri. antara Early dan Rousseau. Oke. Nah, tadi sebenarnya saya mendapatkan persamaan sebenarnya antara Egan Elin dan Buffon-nya, bahwasanya yang mereka atau yang diharapkan dalam mazhab sosiologi jurisprudens itu adalah pada titik efektivitasnya suatu norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini Bang Heri, dua-duanya menarik, hanya saja ini lebih menarik pada apa yang dikemukakan atau pikiran daripada Rousseau yang mengatakan bahwasannya hukum itu adalah alat rekayasa sosial atau law is a tool of social engineering. Nah, ini kalau kita bawa dalam konteks hukum Indonesia, apakah pemikiran Rousseau ini berpengaruh dalam hukum Indonesia saat ini, Bang? Gimana Ya, jadi coba kita lihat pemikirannya tadi. Pemikiran pemikiran Rousseau pun itu adalah hukum itu sebagai tool, sebagai alat untuk mengkonstruksikan ya, merekayasa masyarakat. Ya memang tujuan hukum itu untuk mencapai ketertiban. Itu satu. Memberikan ketertiban. Nah, kita lihat pemikiran Rousseau pun ada 3 kepentingan yang harus dijaga hukum tadi. Dia golongkan. Ada kepentingan yang sifatnya publik, kepentingan negara. Ada kepentingan masyarakat, social interest, dan ada kepentingan pribadi, private interest. Nah, ketiganya itu apakah di dalam konteks hukum Indonesia harus dipenuhi? Harus, meskipun kita menganut mazhab legisme. Nah, kita bisa lihat dalam konteks Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan diperbarui ya dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang perlu dilihat dan perlu diingat bahwa ada 3 aspek mendasar yang dijadikan acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yaitu pertama aspek filosofis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis. Jadi pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak hanya mengakomodir satu aspek yaitu legalitinya saja, aspek yuridisnya saja. Ada aspek sosiologis yang dipertimbangkan. Nah, pemikiran sosiologikal jurisprudens ini kan dia mengkaji hukum, produk hukum itu ada itu karena kebutuhan masyarakat, sesuai nggak dengan keinginan masyarakat. Nah, dari sini kita bisa melihat pengaruh-pengaruh pemikiran Rousseau dalam pembentukan peraturan hukum di Indonesia. Nah, tujuan substansi hukum itu kan mengatur siapa? Masyarakat. Itu kan, masa mengatur pohon, kan mengatur masyarakat. Jadi hukum itu mengatur masyarakat. Jadi inilah hegemoni ya, pengaruh pemikiran Rousseau dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus memperhatikan kepentingan masyarakat.
Tidak bisa asal membuat undang-undang tanpa tahu kebutuhan undang-undang itu dibuat untuk apa. Nah, itu salah satu pemikiran daripada aktualisasi pemikiran daripada law is social of tool engineering. Law is tool of social engineering. Ya, gitu. Law is a tool of social engineering. Ya, jadi hukum itu adalah alat untuk merekayasa masyarakat. Memang tujuan hukum untuk mengatur masyarakat. Jadi itu salah satu hegemoni paradigma di dalam pembentukan suatu norma hukum, terutama di Indonesia seperti itu. Nah, baik Bang Heri, tadi juga Bang Heri sudah memaparkan dengan detail ya tentang masalah sosiologikal jurisprudens. Saya pikir dengan pemaparan Bang Heri tadi, kita bisa melihat bahwasannya sosiologikal jurisprudens ini adalah dia menitik beratkan pada hukum ya, dan menitik beratkan hubungan hukum dan masyarakat. Nah, sedangkan tadi kita bisa melihat bahwasannya perhatian daripada sosiologikal jurisprudens, dia melihat apakah kemudian hukum itu berlaku efektif dan juga memiliki nilai manfaat di dalam masyarakat. Nah, Bang Heri, barangkali untuk pembahasan kali ini, Bang, kita cukupkan. Ya. Terima kasih Bang Heri atas pemaparannya dan juga kepada teman-teman sudah mengikuti pembahasan kali ini. Semoga ilmu yang kita sharing pada kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwasannya bila konten kami bermanfaat, silahkan like dan subscribe dan juga dibagikan kepada teman-temannya semua. Jadi biar sama-sama mendapatkan pengetahuan tentang hukum. Nah, sekian teman-teman, sampai ketemu pada konten kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Namo Buddhaya.